Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang ingin mendengarkan. Kami di sini akan membawakan materi perkembangan matematika pada abad ke-20. Perkembangan matematika abad 20 pada abad ini merupakan salah satu periode penting dalam sejarah matematika karena banyak sekali perubahan yang terjadi dari segi teori maupun penerapannya dalam kehidupan manusia. Masuk latar belakang. Matematika terus berkembang dari abad ke abad. Matematika tidak berkembang secara tiba-tiba, tetapi juga melalui perjalanan dan proses yang panjang. Pada abad 20 ini merupakan perkembangan paling pesat dalam sejarah matematika dan juga didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pada abad ke-20, perkembangan matematika sangat pesat karena adanya dukungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selanjutnya ada teman saya. Baik, selanjutnya adalah ciri umum matematika abad ke-20. Ciri utama matematika abad ke-20 ialah sifatnya yang semakin abstrak. Matematika tidak hanya memahami tentang angka dan rumus, tetapi juga memahami tentang struktur, pola, dan logika pemahaman. Hal ini membuat matematika menjadi lebih kuat secara ilmiah walaupun makin sulit untuk dipahami. Dan selanjutnya logika matematika dan teori hitungan. Logika matematika dan teori hitungan berkembang untuk memperkuat dasar-dasar matematika. Salah satu tokoh penting dari dalam ini adalah Gödel yang menyatakan bahwa tidak semua kebenaran matematika bisa dibuktikan dalam satu sistem. Tetapi temuan ini sangat berpengaruh tidak hanya dalam matematika tetapi juga dalam filsafat ilmu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Jadi di sini saya melanjutkan materi aljabar modern merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur abstrak yang mengatur bagaimana suatu operasi berbeda dengan aljabar dasar. Aljabar dasar itu berfokus perhitungan angka, lebih menekankan pola, keteraturan, dan hubungan unsur. Struktur utama itu ada tiga. Yang pertama, teori grup. Teori grup itu mempelajari hubungan dengan satu operasi yang memenuhi sifat tertentu seperti penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, gelang atau ring. Gelang itu struktur yang memiliki dua operasi, biasanya penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga itu medan atau line. Nah, struktur yang lebih lengkap di mana operasi pembagian juga dapat dilakukan kecuali dengan angka 0. Aljabar modern itu sangat penting karena menjadi bahasa dasar dalam fisika modern, khususnya dalam mekanik kuantum, teori relativitas, dan teori partikel, di mana hukum alam dinyatakan melalui struktur matematika dan abstrak namun konsisten. Aljabar modern mengajarkan bahwa matematika itu bukan hanya menghitung tetapi memahami pola tersembunyi yang membentuk keteraturan alam semesta melalui struktur grup, gelang, dan medan. Matematika menjadi alat untuk menjelaskan dunia fisika dengan cara yang lebih mendalam dan elegan. Analisis matematika. Nah, analisis matematika itu cabang matematika yang mempelajari perubahan, kekontinuan,
dan perilaku fungsi secara mendalam. Cabang ini berkembang dari kalkulasi dasar menjadi alat utama untuk memahami fenomena yang bersifat dinamis. Pokok bahasan utama itu ada 3. Yang pertama, kalkulus lanjutan. Nah, kalkulus lanjutan ini membahas limit, turunan, dan integral pada tingkat yang lebih akurat. Yang kedua, persamaan diferensial digunakan untuk memodelkan perubahan seperti pertumbuhan populasi, gerak benda, dan aliran panas. Nah, yang ketiga itu analisis fungsional, mempelajari ruang fungsi dan operator yang banyak digunakan dalam fisika, kuantum, dan teknik. Analisis matematika sangat berperan dalam sains dan teknologi karena mampu menggambarkan proses nyata secara matematika dan presisi. Analisis matematika adalah jembatan antara konsep abstrak dan kenyataan karena melalui fungsi dan perubahan. Matematika dapat menjelaskan dinamika kehidupan. Dengan analisis matematika, kita tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi memahami proses perubahan yang terjadi di setiap langkah. Terima kasih, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan probabilitas dan statistika. Probabilitas dan statistika menjadi sangat penting pada abad ke-20. Statistika digunakan dalam penelitian ilmiah, industri, dan ekonomi. Dengan statistika, keputusan tidak lagi diambil berdasarkan perkiraan semata, tetapi dengan berdasarkan data dan analisis. Selanjutnya, matematika dan komputer. Penggunaan komputer menjadi dampak yang sangat besar bagi matematika. Matematika komputasi berkembang untuk menyelesaikan masalah yang sulit secara manual. Pada masa ini juga lahir ilmu komputer yang sangat bergantung pada matematika, pada konsep matematika. Baik, saya akan melanjutkan tokoh-tokoh matematika pada abad ke-20. Ada David Hilbert, Paul Gödel, Alan Turing, John Feldman. Beberapa tokoh besar pada abad ke-20 memberikan kontribusi yang luar biasa. David Hilbert berusaha menyusun dasar matematika yang kuat. Ada Gödel yang mengkritisi keterbatasan sistem matematika. Ada Turing menjadi pelakon komputer, dan ada Feldman berkontribusi di banyak bidang sekaligus. Dampak dalam kehidupan modern ada 3: teknologi dan komputer, ekonomi dan keuangan, pendidikan dan penelitian. Hampir semua teknologi modern pada saat ini telah lepas dari matematika pada abad ke-20, mulai dari komputer, internet, kecerdasan buatan, hingga sistem keuangan. Nah, ini menunjukkan bahwa matematika bukan ilmu yang jauh dari kehidupan kita, tetapi justru dekat dengan kita. Saya kembali pada moderator. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika pada abad ke-20 merupakan salah satu tonggak penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Matematika tidak hanya berkembang secara teori, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam kehidupan manusia hingga saat ini. Berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab 2. Pada Arfan, kami persilakan. Setelah diberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nah, perkenalkan saya Fakir Putra, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Nah, jadi pada abad ke-20 itu dunia matematika mengalami perubahan besar. Nah, pada saat itu para matematikawan seperti David Hilbert dan Gödel mulai mempertanyakan dasar-dasar matematika itu sendiri. Nah, mereka itu tidak hanya mencari rumus baru, tetapi juga mempertanyakan apakah semua kebenaran matematika dapat dibuktikan secara logis dan sistematis. Nah,
Jadi, di tengah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat, matematika pada abad ke-20 berkembang ke arah yang lebih abstrak dan filosofis seperti teori himpunan, logika matematika, dan struktur aljabar. Nah, yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana perkembangan pemikiran matematika pada abad ke-20 mengubah cara manusia memahami kebenaran dan kepastian dalam matematika. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Advan. Perkembangan pemikiran matematika pada abad ke-20 mengubah cara manusia memahami kebenaran dan kepastian dalam matematika. Jika sebelumnya matematika dianggap sebagai ilmu yang sepenuhnya pasti dan bebas dari keraguan, pada abad ke-20 para matematikawan mulai menyadari adanya keterbatasan dalam sistem matematika itu sendiri. Melalui pemikiran tokoh seperti David Hilbert dan Kurt Gödel, matematika dipahami tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tapi sebagai sistem logis yang memiliki batas. Teorema ketidakanggapan Gödel menunjukkan bahwa tidak semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dalam satu sistem formal. Perubahan ini membuat matematika berkembang menjadi lebih reflektif dan filosofis. Matematika tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada dasar struktur dan makna kebenaran itu sendiri, sehingga cara pandang manusia terhadap kepastian dan kebenaran dalam matematika menjadi kritis dan realistis. Baik, terima kasih. Dan presentasi dari kami, dari sekarang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.